Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya Novita Hoirunisa akan memberikan tutorial terkait dengan bagaimana cara untuk menyusun data customer dan juga buku besar pembantu piutang di aplikasi MyYob Accounting versi 23. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita akan melakukan penyusunan data customer. Yang pertama, seperti bisa kalian lihat, di sini saya sudah menyiapkan data customer dan juga saldo piutang yang nanti akan selanjutnya kita input ke aplikasi MyYob Accounting. Kemudian di sini juga saya sudah membuka aplikasi dari MyYob Accounting itu sendiri. Oke, perlu kalian ketahui bahwa ketika kita akan melakukan penyusunan data customer, di sini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa melalui menu card file ya di Command Center, kemudian klik card list, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, namun selain itu juga kita bisa melakukan penyusunan data customer melalui menu setup seperti yang akan saya jelaskan pada video tutorial kali ini. Oke, nah pada bagian langsung saja kita masuk ke menu setup, kemudian pilih Easy Setup Assistant. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Yang pertama itu Customize, kemudian Account, Sell, dan Purchase. Karena kita akan menyusun data customer, maka pada bagian ini kita langsung saja pilih Sell gitu. Oke, nah bisa terlihat teman-teman di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan menyusun data customer. Nah, pada bagian introduction ini hanya berisi informasi awal sehingga kita bisa langsung klik next saja. Oke, nah di sini ada pada bagian layout, di sini kita diminta untuk menentukan terkait dengan tampilan standar untuk penjualan, untuk fasilitas penjualan. Nah, karena di sini perusahaan saya ceritanya adalah perusahaan dagang, maka di sini standar untuk penjualan perusahaan dagang adalah item gitu. Jadi saya pilih item. Namun jika perusahaan kalian berbeda, misalkan manufaktur ataupun yang lainnya, nanti bisa disesuaikan dengan jenis dari perusahaan kalian gitu. Nah, ketika sudah sesuai pada bagian layout ini, bisa langsung klik next saja. Nah, kemudian pada bagian income account, di sini kita diminta untuk menentukan akun pendapatan yang akan digunakan gitu. Namun, misalkan perusahaan kalian itu menggunakan akun pendapatan lebih dari satu, maka pada bagian ini bisa dikosongkan saja gitu. Nah, seperti yang kasus di perusahaan saya yang saya buat hari ini juga, di sini pada bagian account income-nya langsung dikosongkan saja. Oke, selanjutnya klik next. Nah, di sini pada bagian teks kode, di sini kita diminta untuk menentukan terkait dengan pajak yang akan dikenakan pada saat transaksi penjualan dan juga pajak yang akan dikenakan atas biaya angkut penjualan. Oke, nah pada bagian teks kode, di sini kalian bisa terlihat sudah terisi secara otomatis. Karena pada langkah sebelumnya saya sudah melakukan pengaturan terkait dengan perpajakannya gitu. Dimana untuk pajak penjualan ini adalah pajak pertambahan nilai sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Kemudian juga untuk pajak atas biaya angkut penjualan di sini tidak dikenakan pajak gitu. Oke, jika sudah sesuai pada bagian ini, kita bisa langsung klik next saja. Nah, pada bagian payment information, di sini kita diminta untuk menentukan metode pembayaran dan juga termin pembayaran.
Nah, untuk bagian payment method, ketika misalkan perusahaan kalian itu memberikan kebebasan kepada customer untuk memilih metode pembayarannya, baik itu misalkan cash, cek, ataupun yang lainnya, kalian pada bagian payment method ini bisa dikosongkan saja gitu. Tetapi kalau misalkan kalian menentukan salah satu metode pembayaran untuk kepada semua customer, itu kalian bisa klik ataupun ngedrop down pada bagian fill method. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nanti kalian langsung pilih saja salah satunya, lalu klik use method gitu. Oke, karena di sini saya tidak, berarti saya kosongkan saja. Kemudian di sini ada termin pembayaran. Nah, bisa dilihat di sini bagian termin pembayaran itu sudah terisi secara otomatis karena pada langkah sebelumnya saya sudah melakukan pengaturan terkait dengan link account gitu. Nah, payment in due di sini saya menggunakan in a given off day. Namun nanti kalian itu terkait dengan payment in due-nya ini bisa disesuaikan gitu ya, bisa COD ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya diskon day. Nah, diskon day ini menunjukkan bahwa seorang customer itu ketika melakukan pelunasan atas piutangnya, dia akan mendapatkan diskon ketika dia melakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari setelah terjadi transaksi secara kredit gitu. Nah, lalu untuk balance due day di sini kalian diminta untuk menentukan waktu ataupun waktu jatuh tempo atas transaksi yang terjadi secara kredit. Nah, dalam hal ini adalah 30 hari, berarti customer itu harus melakukan pelunasan dalam maksimal waktu 30 hari gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada bagian diskon for early payment. Nah, pada bagian diskon for early payment di sini berkaitan dengan diskon yang akan diberikan kepada seorang customer ketika customer itu melakukan pelunasan atas piutangnya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi gitu. Nah, lalu untuk yang selanjutnya ada monthly charge for late payment. Ini berkaitan dengan ketika customer itu tidak mampu melakukan pelunasan atas piutangnya pada saat jatuh tempo, maka nanti customer itu akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah penjualan. Oke, jika pada data ini sudah selesai, kalian bisa langsung klik next saja. Oke, pada bagian link account, di sini kita diminta untuk menentukan terkait dengan akun yang akan digunakan untuk menentukan akun yang akan digunakan ketika perusahaan itu menerima pembayaran yang berasal dari customer gitu. Nah, di sini saya menggunakan akunnya itu adalah cash in bank, sehingga nanti ketika customer itu melakukan pelunasan atau pembayaran atas utangnya, nanti uangnya itu akan masuk ke akun cash in bank gitu. Kemudian untuk bagian account for and deposit funds, di sini kita diminta untuk menentukan akun mana yang akan digunakan ketika untuk menampung saldo atas pembayaran dari customer ketika pembayarannya itu ternyata belum masuk ke rekening perusahaan ataupun belum masuk juga ke pencatatan pada kas perusahaan gitu. Oke, di sini bisa terlihat juga sudah terisi otomatis karena saya sudah melakukan pengaturan sebelumnya terkait dengan link account ini. Namun ketika misalkan kalian belum melakukan pengaturan terkait dengan link account, bisa klik drop down lalu pilih salah satu akun yang sesuai. Seperti itu. Oke, jika sudah sesuai, langsung klik next saja. Nah, pada bagian ini, di sini kita diminta untuk menentukan, bisa terlihat gitu ya, di sini masih kosong, belum ada data customer-nya. Nah, untuk memasukkan data customer baru, di sini kita bisa langsung klik new saja.
Oke, nah di sini pada bagian card type ini ada beberapa. Yang pertama bisa customer ini untuk mencatat pelanggan dari perusahaan kita, kemudian supplier ini untuk mencatat pemasok ke perusahaan kita, kemudian pada bagian employee ini untuk mencatat terkait dengan karyawan dan ada juga personal. Namun karena pada video tutorial ini kita akan melakukan pencatatan terkait dengan data customer, berarti card type-nya itu kita menggunakan customer. Oke. Selanjutnya pada bagian designation, di sini saya memilih company karena perusahaan yang customer kita itu berbentuk perusahaan gitu ya, bukan personal ataupun individual. Oke, selanjutnya di sini pada bagian nama kita langsung memasukkan nama dari customer perusahaan kita. Untuk kasus ini, yang pertama, di sini saya akan menginput data customer yang pertama, yaitu Toko Karya Sejati. Oke, nah sudah. Lalu untuk memunculkan terkait dengan card ID, kemudian address dan yang lainnya, pada bagian ini kita bisa langsung klik enter saja. Nah, di sini bisa terlihat kita bisa langsung mengisi terkait dengan card ID dan yang lainnya. Oke, untuk card ID-nya di sini saya isi dengan C001 untuk Toko Karya Sejati. Kemudian address-nya kita bisa langsung masukkan. Untuk city-nya kita tulis Jakarta. Kemudian state-nya DKI Jakarta. Dan country-nya Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan terkait dengan nomor telepon dari perusahaan Toko Karya Sejati. Oke, nah di sini sudah selesai beberapa data yang harus kita masukkan untuk customer yang pertama. Nah, di sini saya tidak memasukkan terkait dengan email, website, dan yang lainnya karena di data customer juga tidak diketahui. Namun jika misalkan customer itu memberikan data yang lengkap terkait dengan email dan yang lainnya, maka kalian bisa memasukkannya gitu. Tetapi kalau tidak ada, boleh dikosongkan saja. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, untuk yang kedua, untuk memasukkan data customer yang kedua, lakukan hal yang sama seperti pada yang kita lakukan terhadap customer yang pertama, yaitu dengan klik New. Kemudian untuk setiap pelanggan sudah dibuatkan customer card-nya gitu. Dan dengan demikian kita bisa lanjut untuk langkah yang berikutnya. Oke, langsung saja kita klik Next. Nah, pada bagian historical sale, di sini kita diminta untuk memasukkan data dari piutang perusahaan kita yang berasal dari penjualan kepada para customer yang sudah kita tadi bikinkan customer card-nya gitu. Oke, untuk memasukkannya bisa langsung saja klik Add Sale. Kemudian pada bagian customer name, di sini kita bisa mengklik ataupun mendrop down. Nah, bisa terlihat di sini ada 5 customer card seperti yang sudah tadi kita buat sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan memasukkan dari saldo piutang perusahaan yang berasal dari Toko Karya Sejati gitu. Oke, langsung klik saja Use Customer. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah format untuk pencatatan dari piutang yang dimiliki oleh Toko Karya Sejati.
Nah, untuk invoice-nya kita sesuaikan dengan data berikut ini, yaitu F11/14. Kemudian untuk tanggalnya di sini adalah tanggal 26/11/2015. Customer PO-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk memonya itu bisa ya seperti yang tertera di sini saja, ataupun nanti bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pada bagian total including tax, di sini kalian isi dari jumlah piutang yang dimiliki oleh customer. Nah, untuk toko karya sejati, di sini jumlah piutangnya adalah 94.600.000. Oke, nah di sini karena untuk teks kodenya, karena tadi kita udah melakukan pengaturan, maka otomatis akan terisi gitu ya. Jadi dari total piutang yang dimiliki oleh toko karya sejati, di sini jumlah pajak yang dikenakannya itu adalah 8.600.000 gitu. Nah, jika kalian sudah memastikan bahwa semua informasi yang ada di dalam historical sale untuk toko karya sejati ini sudah sesuai, maka kalian bisa langsung klik record saja. Oke, nah sudah selesai. Ini bisa terlihat ya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga melakukan hal yang sama untuk customer-customer yang lainnya. Oke, yang kedua ini untuk toko Citra. Nah, untuk tanggalnya ini toko Citra tanggal 30 2015, kemudian customer PO-nya sama, dikosongkan, memonya sudah saja yang sesuai, kemudian tax include-nya adalah 92.400.000. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan
yang seperti berikut ini, yaitu congratulations, your totally outstanding invoice equal that balance of your link receivable account. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita telah melakukan pencatatan terkait dengan piutang dengan benar gitu. Lalu dengan demikian kita bisa langsung klik OK saja. Oke, nah di sini data dari piutang untuk setiap customer sudah dimasukkan ya. Dan bisa terlihat di sini out of balance amount-nya juga sudah 0 gitu. Berarti pencatatan yang kita lakukan sudah sesuai gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya terkait dengan bagaimana cara menyusun data customer dan juga membuat buku besar piutang gitu ya pada aplikasi MyWeb Accounting versi 23. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Terima kasih dan semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.